Jadi adat istiadat yang dilakukan tomato diolong saya masih dapat. Kok engka tamun na tomato de di barani laba diolona. Tahu ki. Begitu kita mau bola bawa matana indota bapata. Dek na tama-tama. Tapi kita bawa di saat sekarang ini. Bola yung mata na bapak, makutana nata, kenapa mata bapak? Aro perkembangannya. Saya masih dapat juga nenek-nenek dulu bagaimana tidak pernah kedengaran mapangewan diolona anaknya antara suami istri. Sekarang engkau mutoy anak tak diolo mapangewan mutoki. Padahal hanya persoalan kurangi pembayaran pangelita sisa 500. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illallah wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala aidan wa tabattal ilaihi tabthila rabbul masyriqi wa rabbul maghrib. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fa'tahizu wakila. Sadaqallahul azim. Majelis jamaah yang sama berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa syukur kima puji lauri sesena po Allah Subhanahu wa taala di mana hari Rabu yang mana diciptakannya cahaya, yang mana hadis Nabi di hari Rabu itu memiliki kemuliaan. Dan semoga kita di dalam majelis ini baru saja berjamaah. Salah satu kewajiban kita untuk mendapatkan pamasih. Dari waktu ke waktu kita diingatkan oleh agama kita. Di Al-Quran menjadi rule. Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang tuntunan, yang mana Rasulullah juga mewarning kita, mengingatkan kepada kita, berpesan kepada umatnya, yang mana ini adalah motivasi untuk dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ta umurna ummatku, umurnya umatku baina sittina wa sab'in, 60-70. Jadi kembali kepada kita, kira-kira apa yang Siti Najah dipigau di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana menurut dalam kitab Tibbul Qulub ini ada beberapa hal yang bisa membahagiakan hati kita. Nasaba mu megai waramparang, mu megai dayang-dayang, megai apa yang ada di sekeliling kita, kok hati tidak bahagia juga menjadi persoalan.
kita dikuasai oleh waktu, bukan kita yang mengatur waktu. Hal ini membutuhkan dua hal. Yang pertama, diisengi, kita ketahui perkara apa kira-kira yang dicintai, perkara apa, persoalan apa yang kita suka, persoalan apa yang selalu kita lakukan dipuji, yang bisa mendatangkan manfaat serta membuat hati kita bahagia. Jadi itu pertanyaannya. Yang pertama, perkara apa yang kita cintai yang diharapkan bisa mendatangkan manfaat serta membuat hati kita senang. Itu satu. Kemudian ada perkara yang dibenci, dimurkai, serta bisa merugikan kita. Kedua, ada perkara yang digunakan untuk membantu terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan, yang membuat kadang kita emosi, marah, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, yang pertama, perkara yang dicintai, ia dipuji, dituntut keberadaannya. Jadi kok dipuji mak balu-balu, karena kita berada di lingkungan pasar, kita lakukan itu karena ada sesuatu yang kita tunggu. Kita lakukan itu karena ada sesuatu yang kita harapkan. Di belakangan hari, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, perkara yang dibenci, jadi sesuatu yang kita benci, kita berharap supaya hilang dari kita. Jadi bahasanya agak-agak butuh pemikiran sedikit. Yang ketiga, membutuhkan perantara untuk mewujudkan apa yang kita mau. Jadi harus lewat perantara sehingga bisa terwujud apa yang kita mau. Kemudian ada perantara untuk menghindari hal yang dimurkai. Jadi semua ini masuk dalam kategori hablum minan nas, hubungan tak lo dipadatta rupa tahu. Sebab kalau perkara ini kita bawa berlarut-larut dan tidak segera kita perbaiki, menjadi masalah di seluruh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya iblis berperkara sampai bangkitnya nanti Dajjal hanya karena persoalan tempoh sombong. Pernah menitip pesan kepada Musa, ya Musa, saya mau bertobat, sampaikan kepada Tuhan. Elok tobat. Maka dia Musa, makanjan itu saya akan sampaikan. Maka disampaikanlah, bermohonlah Musa, ya Rabb, iblis elok ni tobat. Apa kata Allah? Kalau begitu, untuk membuktikan tobatnya, suruh pergi sujud
di kuburannya Adam alaihissalam. Ini bahasa sederhananya ini. Kata iblis, ada berita ya Musa? Iya, kamu diperintahkan untuk pergi sujud ke kuburannya Adam. Maka dia iblis, di waktu hidupnya saja saya tidak mau sujud, apalagi saya mau sujud di kuburannya. Jadi hal inilah kita di warning dari Rasulullah. Umurnya umatku baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Jadi sebelum mendekati itu tidak ada kata lain. Mari kita lembutkan kalbu kita, bahagiakan hati kita dengan memuliakan yang ada di sekeliling kita. Memuliakan pada tak rupa tahu. Sifat lebih. Jadi kearifan lokal yang ada di tanah Sulawesi ini sangat luar biasa. Local wisdom. Si Pakalebi, si Pakaraja, si Patokong. Dengan adanya kearifan lokal ini, dulu tidak ada, kita kenal dengar-dengar ada yang dibegal, ada yang di apa, karena masih dipegang. Itu. Jadi ini sangat mendukung. Jadi adat istiadat yang dilakukan tomat tak diolong, saya masih dapat. Kok engka tamun na tomat tak de di barani laba diolona. Tahu ki. Begitu kita mau bola bawa matana indota bapak ta. De na tama-tama. Tapi kita bawa di saat sekarang ini. Bola yung mata na bapak, makutana na kenapa mata bapak? Aroh perkembangannya. Saya masih dapat juga nenek-nenek dulu bagaimana tidak pernah kedengaran mapangewan diolona anaknya antara suami istri. Sekarang engkau tu anak tak diolo mapangewan mutoki, padahal hanya persoalan kurangi pembayaran na pangelita si 500. Apa ngewani? Makmimin dulu bakur madongok metuk kode mureke ngi maga. Karena bagaimana mengukur dalam diri kita. Dan itulah pamase. Jadi pamase itu akan datang ko ini memasai ngaleta. Tanda-tanda orang yang memasai alena selalu memasai tawe. Bagaimana cara memasayangi tawe? Memasayangi kesalahannya, memasayangi kelebihannya. Tapi kalau kita selalu merasa arogan, menurut dalam kitab ini, Permata Hati ini, bahwa kesombongan kita selalu ada, merasa diri kita selalu benar, maka disitulah timbulnya sehingga pemasyang itu hilang pada diri kita. Dan terkadang semakin tinggi bacaan kita miliki, semakin tinggi pengetahuan yang kita tahu, rasa pemasyang itu semakin jauh. Nasabah kita sudah dibelenggu perasaan jauh lebih hebat. Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa Nabi berdoa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika waljatu dukhi ilaika ragbatu wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Wahai ya Allah, puang wa bariani alaiku lodidi, saya serahkan diriku kepadamu, menghadapkan wajahku, menyerahkan sepenuhnya urusanku kepadamu. Ini doa yang sangat mustajab dan direkomendasikan, dan menyandarkan punggungku karena cintaku sekaligus takutku kepadamu. Tidak ada tempat bersandar dan selamat dari siksa melainkan hanya kepadamu
Ini bipuang. Tapi terkadang kita berdoa tapi masih mengandalkan ego, masih mengandalkan pengetahuan bahwa ini teori yang saya dapatkan, ini yang benar, sehingga melupakan bahwa sesungguhnya ada yang membolak-balikkan hati manusia. Nasi saja yang kita masak hari ini, yang kita goreng, belum tentu itu milik tak semua. Nasi yang kita makan satu piring hari ini dengan nasi yang kita makan besoknya belum tentu sama jumlahnya. Dan itulah yang bertasbih memohonkan ridhonya, karena ia telah menghambakan dirinya kepada Allah bagi yang menyebut asma Allah. Jika ini memulai Bismillahirrahmanirrahim, maka najawab ia orang-orang yang diciptakan Allah dalam menghambakan puang dengan berkah apa yang dimakan ini menjadi berkatoi dalam menghambakan dirinya atas puang Allah Subhanahu wa taala selain daripada kita. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau dalam bahasa Arab, dan kalimat bi memuliakan, memulai segala sesuatu dimulai dengan Ismullah, dengan nama Allah. Karena hakikatnya menurut ada beberapa para ahli sufi bahwa mengatakan bahwa Allah berkata wa nafahtu min ruh, aku tiupkan sebagian rohku, sehingga Al-Hallaj mati dibunuh karena mengaku bahwa saya ini adalah Tuhan, saya ini adalah Allah. Oleh karenanya untuk menyatukan hal demikian, tidak ada jalan lain yang dapat kita lakukan yang bisa menjaga diri kita sehingga mendapatkan pamase, yaitu selalu memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, permohonan taubat itu diucapkan dan kita belajar untuk tidak melakukannya kembali. Contoh, ia matai hampir setiap satu kali, hampir dalam 24 jam kita bersamaan terus dengan HP. Kira-kira dosa mata kita apa yang dilakukan dalam terkait dengan HP ini? Dan itulah permohonan kita, dan Allah menyukai kita berulang-ulang permohonan ampunan, mohon maaf kita kepada Allah dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Karena dengan mengucapkan lidah ini astagfirullah, maka semua saraf-saraf kita berfungsi. Kenapa? Sehingga diucapkan. Tidak perlu diucap dengan lidah, hati. Tapi segala sesuatu yang masuk kita merasakan manis, pahit, kecutnya sesuatu dimasukkan dan disentuh oleh lidah yang selalu melafalkan kalimat La ilaha illallah. Majelis pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis, bahkan firman Allah sendiri mempertegas, mengingatkan kepada kita, fa'budu wa tawakkalu alaihi. Sembahlah Allah dan tawakal kepadanya. Jadi kau pura di bismillah, kita sudah mengukur, belajar bahwa sedemikian, maka serahkan kepadanya. Tetapi dari sisi ilmu pengetahuan tidak bisa juga kita buka pintu 24 jam lalu kita baca bismillah tawakkalallah, dia gagal pencuri masuk, tidak bisa juga. Tetap kita menjaga segala sesuatunya. Sekiranya olok-olok makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita ini tidak tunduk dan mengatakan taat kepada Allah, maka dengan mudahnya olok-olok yang ada di kasur kita ini masuk dalam telinga kita, nah ganggu. Bere-bere kalau dia tidak taat, bagaimana kita bisa menjaganya? Itu semut-semut lari dari bawah kasur, samelang apa yang busuk itu bisa masuk ke dalam telinga kita karena taat bahwa manusia adalah khalifah. Nah kita ini, karena kita diberikan akal, maka disitulah kita mudah terjebak. Karena adanya akal kita berpikir, muncul ego, muncul nafsu, muncul kesombongan dan lain sebagainya, sehingga itulah dituntut untuk
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mulanya nenek kita Adam dituntun, ditalkinkan untuk bertaubat. Fatalaqqa Adamu mir rabbihim kalimatim fataba alaihim. Bertobat. Kita pun dalam sehari semakin banyak, sehingga para ahli-ahli sufi tidak mengangkat dari tempat duduknya sebelum menyatakan dirinya, aku mohon ampunanmu ya Allah, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih, astaghfirullah al-azim atau astaghfirullah al-azim. Sehingga di dalam madrasah-madrasah sufi ada etika untuk mendapatkan yang namanya cahaya pemase, karena imam yang mengantarkan kita sehingga kita berani mengatakan amin. Imam yang mengantarkan kita mengatakan takbir, dan kita sendiri juga mengikuti Fatihah, sehingga di waktu kita menjadi makmum ada etika, aturan-aturan di dalamnya, sehingga kita dianggap sah di dalam makmum. Dan terkadang karena ego yang kita miliki, hanya karena berbeda sudut pandang. Contoh sederhana, ada terjadi di masjid daerah mana sana, saya tidak sebut. Ada jemaah hanya karena dia yakin bahwa kiblatnya tidak sesuai dengan masjid, maka dia miring satu jengkal. Jadi yang lain menghadap ke depan, dia menghadap miring sedikit begini. Nak pitang, ke saya yang benar. Salah ini masih gie. Ada kejadian begitu? Jadi karena dia, padahal sudah disepakati, panitia pembangunan masjid, pengurus masjid ini, bagian dakwanya sudah mengundang pemerintah ahli yang menetapkan bahwa jalur kiblat ini begini. Tetapi alien apa kesifat disengena, maka dia salah ye, yang benar saya, sehingga dia datang miring-miring. Masalah sih, hanya gara-gara miring. Berarti etikanya salah sih. Sama juga dengan ada yang datang, kebetulan yang diikuti adalah imamnya dalam majelis itu adalah Imam Syafi'i, basmalah dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim kalau maghrib. Yang satu mengatakan, wah, tidak benar ini. Atau tiba-tiba ada yang dipersilahkan imam tidak tanya-tanya pada makmumnya, maka dia masab agak kue. Seharusnya kalau pertama kali dia mau jadi imam di tempat itu, balik dulu ke belakang, bisi agak masab nak kue. Jangan langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Pintar tapi belum belajar. Oleh karenanya 4 mazhab ini semua pernah Rasulullah lakukan. Sama dengan kita, istri. Kalau kita yakin yang kita pakai mazhab adalah Syafi'i, batal wudu kalau cium istri. Salaman sama istri batal. Jadi agak dicueki supaya tidak batal. Hanafi, boleh sentuh tapi jangan bernafsu. Jadi inilah gunanya kita bagaimana memahami, tapi semua kembali kepada pokok kita untuk mendapatkan yang dikatakan pamase dakar sopa, belajar pakai, menunggu pakai yang ahlinya. Kalau kita yang umum-umum saja, kita ikuti majelis ulama yang ada di pemerintah. Adapun kalau kita mau mengembangkan gaya, metode dan lain sebagainya, bikin kelompok tersendiri dan jangan menyalahkan orang. Karena itu yang terjadi, maka pamase apa yang disampaikan dalam kitab Tibbul Qulub ini jauh dari kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada feedback, kita bisa kembali share. Mungkin ada yang kurang berkenan atau ada yang mau didiskusikan, 1-2 orang saya persilahkan sebelum saya tutup dengan doa.
Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada ibu-ibu? Ya, silakan dari belakang. Tidak ada. Sebagai kesimpulan dari pesan Rasulullah, mari kita kenjot, mari kita tambah nilai ibadah kita. Di umur 60-70 tahun itu tak terasa. Saya sendiri di umur 52 tahun saya masih merasa kayak 30. Saya lupa bahwa saya sudah 52. Kenapa demikian? Karena sudah banyak pantangan-pantangan yang tidak bisa dilakukan. Terkadang juga dilupa, penglihatan juga tidak ada. Jadi tidak ada yang lain kita bisa lakukan ultimatum kecuali mengejar pamase. Dan bagaimana kita mengejar pamase? Kita amasiangi dirita dan masyarakat tahu sehingga pamase itu ada. Intinya perbanyaklah istighfar, memohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada siang ini mendapat berkah dan pamase dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub, ya qadil hajat, ya qafiyal muhimmat, ya muhillal mushkilat, ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilna ala nafsi turfat 'ain. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.